Baru, ya. Tadinya saya melindungi Anda. Sekarang terserah lu. Ya, sana lakukan saja sana. Naik nggak itu Anda nanti bisa didukung sama geng-geng motor Anda itu suaranya untuk jadi calon gubernur. Sana, sana. DPO tetap lakukan. Bukan dilarang. Kalau ada ciri-ciri orang yang mendekati dengan daftar DPO, orang-orang yang dicurigai seharusnya itu dibawa ke penyidik. Periksa di kepolisian, bukan periksa yang namanya DNA-nya. Yang berkepentingan mencurigai dia ada kemiripan dengan ayahnya atau tidaknya itu penyidik kepolisian. Saya bukan hukum, orang para hukum, tapi paham ke jalur itu. Baru di Indonesia loh, calon gubernur melarang orang mencari daftar 3 DPO. Nggak usah lagi ini, nggak usah itu lagi. Maksudnya mau kerjasama dengan oknum pejabat yang ada di Jawa Barat. Bertahan gitu bobroknya Jawa Barat gitu ya. Hukum di Jawa Barat itu bertahan. Coba ini kalau kasus yang ada di Jakarta udah kelar. Nggak sampai 8 tahun calon gubernur. Kalau lo bukan orang hukum mending diam. Indonesia tidak boleh diam, harus teriak suaranya. Kita sama rata, meskipun dia calon gubernur, pertahankan DPO itu. Karena itu udah melakukan pembunuhan. Seandainya kamu yang komen itu anakmu yang diperkosa bergilir. Seandainya anakmu yang dipukul mati, diperkosa bergilir, itu apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan? Ya, harus Indonesia harus ada yang teriak seperti orang gila, harus supaya pejabat Jawa Barat oknumnya itu ketumanan. Enak aja kasus Vina aja sampai seorang perempuan yang dilecehkan, diperkosa bergilir sampai meregang nyawa. Kalian pembunuhnya kalian lindungi, enak aja. Nyawa itu. Perempuan, wajar kalau perempuannya menyala. Kau siapa komen? Kenapa juga? Kalian takut kalau saya juga teriak? Supaya kasus ini cepat selesai, DPO itu cepat tertangkap, limpahkan saja ke Mabes Polri. Ya, Mabes Polri harus sejujur-jujurnya. Jangan pandang bulu, sekalipun dia anak pejabat tinggi di negara kita ini. Indonesia harus ada, kata presiden dulu, yang mengakui yang namanya Bu Susi Pujiati, harus ada orang gila. Seperti orang gila. Biar dia teriak kebenaran itu. Jangan menyimpan bangkai di Indonesia ini. Ketumanan kalian. Siapa yang mau iniin lagi? Enggak. Jangan sosok manis deh. Bukan saya. Ya, baru jadi calon loh. Baru mau calon, belum jadi loh. Udah melarang orang mencari DPO. Itu karena hasil ilmiahnya Sudirman. Panggil Sudirman kembali. Panggil Dede. Panggil A. Tunjukkan itu. Ya. Iya, baru calon loh. Sudah melarang orang mencari DPO 3 pelakunya. Masih ada 3 pelaku yang masih dicari. Kok dilarang? Karena hasil ilmiah dari Sudirman. Tampilkan Sudirman, AF, Mel, tampilkan semua orang-orang itu. Tampilkan itu Rudiana. Halo. Tampilkan itu Rudiana. Kenapa pemerkosaan, pembunuhan, perkosa bergilir dibilang itu kecelakaan tunggal? Kenapa? Ya, jangan lalu-laluin gue deh, ya. Lu lalu-laluin aja no, yang lagi pansos no. Pertama kasus Vina mencuat viralnya, gue itu respect sama lu Nenek Gayung. Nenek Gayung. Tapi semakin kesini, semakin kesana,
lu itu narasinya ngaco ya. Terus lu nuduh orang sana sini ya kan, fitnah orang sana sini, mencocok logikan orang sana sini. Gue jadi sadar sendiri siapa lu. Terus KDM gak butuh perlindungan dari lu, Nenek Gayung. Emang lu siapa yang bisa ngelindungin KDM? Sehebat apa lu dari KDM? Sedangkan lu aja pendidikan katanya lu bukan pendidikan hukum, SDM rendah, IQ 16%. Sedangkan KDM itu ya lulusan sarjana hukum. Oh, dasar ngaca diri lu, Nenek Gayung. Bagaimana tanggapan Anda, Widya? Apa Anda berani bergabung ke timnya Deddy Mulyadi untuk mengungkap atau membebaskan 7 narapidana yang sampai saat ini masih ditahan oleh Polda Jabar? Saya rasa Anda tidak akan muncul ke publik. Dan untuk Kang Deddy Mulyadi, Widya ini bukan siapa-siapa. Dia hanya mantan calo TKW. Calo TKW. Mana dia adalah calo dan yang membantu menyalurkan tenaga kerja untuk luar negeri. Jadi bukan siapa-siapa. Informasi yang dia tahu itu hanyalah dari cocok logi. Dia hanya menyimak dari konten-konten orang lain. Disatukan jadi penyampaian seakan-akan dia mengetahui semua kronologis yang terjadi. Kalau memang dia benar, ya dia yakin dengan apa yang dia sampaikan, tentunya dia berani dong muncul ke publik. Tidak hanya menggembor-gemborkan. Sekarang bagaimana dia bisa membuktikan? Dia aja tidak berani muncul ke publik dan dia hanya menayangkan sebagian mukanya aja tidak kelihatan dari sisi kiri atau sisi kanan. Kalau untuk pribadi saya, saran untuk Kang Deddy Mulyadi, segera temukan Widya dan mintai keterangan, ya, tampilkan di publik bagaimana kesaksian dia terhadap masalah kasus Vina Cirebon ini. Karena orang ini sudah cukup memecah belah pendapat masyarakat. Jadinya kasus ini melebar luas kemana-mana dan saya pun salah satu korban dari Widya ini. Kalau menurut saya udah waktunya Widya ini dicari dan mintai keterangan. Kang Deddy Mulyadi luar biasa. Sampai pemandi jenazahnya Vina loh didatengin. Dicari fakta-fakta di sana. Luar biasa. Investigasinya benar-benar mendasar ke lapangan langsung. Setahu saya, kasus ini sekarang sudah dilimpahkan ke Mabes Polri kan. Tapi apakah pernah kalian lihat apa yang telah dilakukan Mabes Polri? Sejauh mana yang telah dilakukan oleh Mabes Polri? Apa tindakan mereka? Kan belum pernah kita lihat. Bukankah Mabes Polri itu secara dana oke, manpower oke, tapi mana tindakannya? Apa nunggu hasil investigasi Kang Deddy lalu kalian catat di hasil investigasi kalian? Wah, kalau kayak gitu doang mah saya juga bisa nih. Gimana dong nih Mabes Polri? Dan buat kalian nih yang hanya kuar-kuar di balik HP lalu kemudian menghujat Kang Deddy, ya kalau kalian memang tidak bisa melakukan apa yang Kang dilakukan, minimal jangan menghujat lah, begitu loh. Ayo terus netizen tuh bersatu, jangan saling hujat, mengawal kasus ini demi keadilan rakyat. Gue harus takut gitu melawan valvanya KDM. Sabar, Saya tahu Bang. video KDM si Kebayan itu memang bagus, menolong orang-orang miskin, memberi bantuan. Tapi ini lain ceritanya. Kalau tolong menolong ini kasus tentang Vina, bukan kasus bantuan dari KDN memberikan bantuan fakir miskin kepada orang yang membutuhkan. Kasusnya lain. Kalian harus berpikir di sini, peminat-peminatnya KDM ya. Kalau KDN memberikan bantuan kepada orang lain, saya support sepenuh hati. Karena apa? Dasar peri kemanusiaan. Tapi ini kasus Vina yang dibahas. Paham? DNA. Kasus yang lain. Saya support KDM dari dulu atas bantuan-bantuannya kepada masyarakat Indonesia yang membutuhkan bantuan dari KDM. Itu saya support. Tapi ini kasus lain. Paham? Anda sebagai peminat-peminat KDM itu ya, aduh, bijaklah berpikir sendiri, pakai pikiran, ya Allah. Bang Arul menyuarakan atas kasus Vina ini karena Bang Arul melihat nyata posting-postingan di sini. Kalau Arul gak bersuara di sini, bersuara di mana? Hah? Di neraka? Emang Rasman mau melapor gitu? Ya? Alah, pikir pakai otak ya, pikir. Kasusnya lain. Kasusnya Vina yang ditangani KDM ini bukan kasus bantuan fakir miskin. Beda kasus. Kalau kasusnya Kang Deddy KDM memberikan bantuan kepada fakir miskin, saya dukung 100%. Tapi ini kasusnya Vina lain. Yang saya lihat postingannya lain. Ya, paham?